Selamat hari Minggu, tanggal 19 Juli 2020. Sebelum kita memulai ibadah kita mempersiapkan Alkitab dengan memberikan batasan bagi bacaan-bacaan yang akan kita gunakan hari ini. Bacaan pertama, Yesaya 44 ayat 6 sampai 8. Tanggapan dari Mazmur 86 ayat 11 sampai 17. Bacaan kedua Roma 8 ayat 12 sampai 25. Injil Matius 12 ayat 24 sampai 30 dilanjutkan 36 sampai dengan 43. Adapun nyanyian yang kita gunakan di dalam ibadah hari ini, Kidung Jemaat nomor 10. Kidung Jemaat 33, Kidung Jemaat 339, Kidung Jemaat 367, dan Kidung Jemaat 424. Anggota keluarga Allah, kita memulai ibadah dengan menenangkan hati, menenangkan pikir di dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 10, baitnya yang pertama dan ketiga sebagai nyanyian pujian dan pengakuan bahwa Tuhanlah yang mengatur kehidupan kita. Kidung Jemaat nomor 10, bait pertama dan ketiga. Anggota keluarga Allah, apakah dengan memuji Tuhan kita sudah benar-benar merasa terlindung? Apakah rasa khawatir, rasa takut sudah tidak lagi bisa mempengaruhi hidup kita tatkala kita memuji, memuliakan namanya? Kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan,
rasa khawatir, rasa takut itu seringkali masih menghantui hidup kita. Untuk itu kita mohon pengampunan kepada Tuhan, karena seringkali pujian kita tidak jujur dan pujian kita hanya lelamisan. Kita mohon ampun di dalam doa. Allah kehidupan, ini kami anak-anak-Mu, anggota keluarga Allah. Kami sadar sebagai anggota keluarga Allah sebenarnya kami Engkau lindungi, kami Engkau kuasai dengan kebaikan, sekalipun ada suasana-suasana yang tidak baik di tengah kehidupan dunia ini. Namun rasa khawatir, rasa takut secara manusiawi sering masih menghantui hidup kami. Untuk itu ampuni kami Tuhan, ketika kami memuji Engkau justru kami munafik. Layakkan kami untuk menerima berkat dan anugerah dari-Mu saja. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Berbahagia setiap kita, anggota keluarga Allah, yang mau dengan jujur mengakui tentang keterbatasan dan memohon ampun kepada Tuhan karena anugerah diberitakan di dalam bacaan yang pertama, Yesaya 44 ayat 6-8 yang demikian. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah lain selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya. Biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba, biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah lain selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada ku kenal. Demikian Yesaya menyatakan anugerah pada waktu itu kepada Israel, dan sekarang kita terima bersama. Bersama menanggapi anugerah dari Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 33 bait pertama dan ketiga. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kau panggil diriku supaya ku kenal iman, harapan yang teguh dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah Yesus padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kalau kita sudah menerima panggilan Tuhan dan kita mau datang kepadanya, kita menerima pengudusan melalui darah
yang dikorbankan oleh Yesus Kristus, apa yang akan kita lakukan sekarang? Mari kita mohon pertolongan kepada Tuhan dengan mendaraskan Mazmur 86 ayat 11 sampai dengan 17 di dalam suasana doa. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku, dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku dan tidak mempedulikan Engkau. Tetapi Engkau, ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu dan selamatkanlah anak laki-laki hamba-Mu perempuan. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa Engkau, ya Tuhan, telah menolong dan menghiburkan aku. Amin. Sekarang bersama-sama menerima petunjuk untuk kehidupan baru dari Tuhan melalui bacaan yang kedua, Roma pasal yang ke-8 ayat 12 sampai dengan 25, yang demikian. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab, kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian petunjuk dari Tuhan. Bersama menyatakan diri sebagai laskar Kristus yang saling mengingatkan untuk tetap teguh setia kepada Tuhan melawan segala kuasa gelap, mengikuti kehendak Kristus dengan nyanyian Kidung Jemaat 339 bait pertama dan bait yang keempat.
lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Rajamu sendiri jalan di depan, majulah iringi panji cemerlang. Majulah laskar Kristus lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Kuasa duniawi timbul tenggelam, tapi gereja Kristus takkan terbenam. Alam maut tak sanggup menjatuhkannya. Kristus memenuhi isi janjinya. Majulah laskar Kristus lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Bersama menghadap Tuhan di dalam doa syafaat, dan nanti dilanjutkan doa persiapan menerima sabda hari ini. Di tengah doa syafaat diberi waktu sejenak kepada setiap pribadi jemaat yang beribadah untuk menaikkan pergumulan dan permohonan pribadi. Kita berdoa bersama. Allah kehidupan, ini kami, anak-anak-Mu, anggota keluarga Allah, yang Engkau perkenankan menjalani hidup sampai saat ini dalam situasi pandemi COVID-19. Dengan segala peristiwa yang ada, berita yang kami terima, kenyataan hidup yang boleh kami hadapi. Mari Tuhan, Engkau menjadi kekuatan, penolong, penyelamat, penunjuk dan pengarah hidup kami. Di dalam ibadah kami bersembah sujud. Di dalam ibadah kami menyatakan hidup sebagai anggota keluarga Allah. Dan sekarang kami menaikkan syafaat kami dimulai dari setiap pribadi yang menyatakan pergumulannya.
Ini Tuhan pergumulan setiap pribadi, anggota keluarga Allah di dalam peribadahan hari ini. Kami yakin Engkau mendengar, Engkau memperhatikan, dan Engkau campur tangan. Namun jangan biarkan kehendak setiap pribadi yang akan terjadi, melainkan setiap pribadi menyesuaikan diri pada kehendak-Mu dan pada saatnya menemukan damai sejahtera sejati. Melanjutkan syafaat setiap pribadi dari umat-Mu. Kami menaikkan syafaat kebersamaan kami sebagai umat-Mu. Berdoa untuk keluarga yang harus terdampak COVID-19 dan menjalani kehidupan berdasarkan tatanan kesehatan dengan karantina atau isolasi, baik secara mandiri ataupun di rumah sakit, biarlah kasih-Mu yang ada. Anggota keluarga Allah, kami serahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kami berdoa juga untuk Ibu Esther Jumiati, istri dari Pendeta Gunadi Setiawan yang ada di GPI Pamongan dengan segala kondisi dan keadaannya. Kami berdoa untuk Ibu Anung Tri Rumantio di GKJ Telogosari terkait dengan dampak pandemi juga. Kami berdoa untuk para juru rawat yang ada di Rumah Sakit Panti Rahayu yang sedang melaksanakan isolasi karantina bersama di Rumah Sakit Panti Rahayu, sekalipun kami yakin sekalipun terdampak bukan karena positif tetapi memang untuk menjaga diri kebaikan bersama di dalam berpelayanan di Rumah Sakit Panti Rahayu. Kami serahkan tim direksi, para dokter, para juru rawat, semua tenaga medis yang ada di dalamnya untuk selalu merasakan kasih, kuasa, perlindungan dari Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tetap berpelayanan bagi pasien COVID, bagi saudara Santi dan saudari Tia di tempat kerja mereka masing-masing. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada di seluruh muka bumi ini di dalam menghadapi realitas dalam suasana pandemi. Biarlah tetap meyakini akan kuasa Tuhan melampaui segala sesuatu. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami di tengah-tengah suasana pandemi ini, baik dari tingkat pusat nasional sampai tingkat daerah sampai di pedesaan yang ada. Kasih dan kebijaksanaan-Mu tetap Engkau nyatakan. Para wakil rakyat, para tokoh masyarakat juga Engkau tambahkan kebijaksanaan. Dengan demikian semua bahu-membahu bekerja sama untuk menjalani kehidupan semakin baik, membangun kesejahteraan. Demikian juga masyarakat ketika diajak untuk hidup baik, biarlah kasih-Mu yang ada dan melingkupi untuk kebaikan. Ampuni Tuhan dosa kesalahan kami sebagai umat-Mu tatkala menjalani kehidupan tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni dosa kesalahan para pemimpin kami, para wakil rakyat kami, para tokoh kami, karena ada sisi kelemahan juga di dalam setiap aktivitas yang dijalani bersama. Pekerjaan aktivitas kami seminggu ke depan sampai ibadah berikutnya, kami aturkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kami juga berdoa untuk teman-teman masyarakat di Paesan yang sedang bersedekah bumi, menaikkan syukur karena pemeliharaan-Mu atas tanah dan semua hasil tanah yang ada melalui peristiwa apitan. Tuhan berkuasa sepenuhnya agar syukur yang ada, doa yang ada untuk kebaikan bagi bersama. Di dalam Kristus kami boleh menaikkan syafaat kami, dan sekarang kami mempersiapkan hati untuk memperhatikan, membaca, mendengar sabda firman-Mu. Tuhan berkuasa atas kami, Roh Kudus melayakkan kami menangkap sabda Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan nyata setiap hari. Amin. Injil Yesus Kristus hari ini kita terima berdasarkan catatan Matius pasal 12 ayat 24 sampai 30, dilanjutkan ayat 36 sampai dengan 43. Demikian kesaksian Injil Yesus Kristus. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah
yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya barulah ia dapat merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai beraikan. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan menghukumnya juga. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatkannya. Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap anggota keluarga Allah yang mendengar, memperhatikan sabda Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan setiap hari. Haleluya, amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada ibadah hari ini kita akan bergumul tentang jati diri anggota keluarga Allah. Bagaimanakah realita kehidupan manusia di tengah dunia ini? Masing-masing orang mengalami tantangan dan penderitaannya sendiri-sendiri. Berbeda-beda tantangan dan penderitaan itu, tetapi semuanya merasakan tantangan dan penderitaan. Apakah tantangan dan penderitaan itu juga dialami oleh anggota keluarga Allah? Jawabnya, iya. Pergumulan lanjutannya bukan permasalahan aku mengalami tantangan dan penderitaan itu, tetapi apakah tantangan dan penderitaan itu memberikan pengaruh bagi kehidupan iman bagi anggota keluarga Allah? Jawabnya pasti juga iya, memberikan pengaruh. Yang menjadi pergumulan, pengaruh itu membuat semakin baik, semakin kokoh di dalam kehidupan iman anggota keluarga Allah, atau justru melemahkan iman dari anggota keluarga Allah. Tidak jarang dan tidak sedikit ada yang berpengaruh negatif membuat lemah di dalam kehidupan iman. Tetapi semestinya tantangan dan penderitaan itu mempengaruhi kehidupan anggota keluarga Allah semakin kokoh di dalam beriman, karena sadar siapa dirinya dan siapa Allah yang dipercayainya. Hari ini kita belajar dari 4 bacaan yang diberikan kepada kita. Yang pertama,
Kita belajar untuk tetap percaya, tidak berpaling dari Allah. Itu yang harus kita lakukan sebagai anggota keluarga Allah. Sama seperti yang dinyatakan Yesaya di dalam pasal 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Itu yang dinyatakan oleh Yesaya. Apapun keadaannya, tetap mengakui Allah tetap ada. Dari awal sampai akhir Allah tetap berkarya. Kita orang Jawa mestinya dekat dengan pengajaran Gusti Orasare. Itu akan menolong kita semakin memperkuat seperti keyakinan Yesaya bahwa Tuhan tetap ada dari awal kehidupan sampai akhir kehidupan, bahkan setiap pergumulan, penderitaan dan tantangan di dalamnya, Allah juga serta dan campur tangan dalam hidup kita. Bagian kedua, sebagai anggota keluarga Allah, kalau kita dipengaruhi oleh tantangan dan penderitaan, kita harus mewujudkan keyakinan bahwa kita tidak sendirian. Kita harus selalu merasa kita tidak pernah sendirian. Seperti yang dinyatakan oleh si pemazmur dalam Mazmur Tanggapan 86 ayat 11 sampai dengan 17. Ketika si pemazmur merasakan tidak sendirian, justru ia memohon kepada Tuhan, tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu dan selanjutnya. Justru dengan merasa tidak sendirian, ada Tuhan Allah yang berkarya. Si pemazmur, demikian juga mestinya setiap kita anggota keluarga Allah, memohon Tuhan menunjukkan jalan. Tuhan yang selalu memberikan jalan kebenaran sehingga kita tetap di jalan Tuhan. Hidup kita mestinya tetap berkenan di hadapan Tuhan sebagai anggota keluarga Allah. Bagian yang ketiga yang harus kita lakukan sebagai anggota keluarga Allah ketika menghadapi tantangan dan penderitaan di tengah-tengah kehidupan, ketika kita percaya Allah itu ada, Gusti tidak sare, dan Tuhan akan memberikan pertolongan seperti ungkapan si pemazmur. Yang kita wujudkan mestinya tetap setia pada keadaan apapun. Karena dengan mewujudkan itu di sana, kita membuktikan bahwa kuasa Allah itu nyata. Yang kita ikuti adalah kuasa Allah, bukan kuasa Beelzebul. Yang kita ikuti adalah kuasa Roh Tuhan yang dinyatakan kepada kita. Matius mengajarkan kepada kita di dalam catatannya, memang ada dua kuasa di dalam kehidupan, kuasa Beelzebul, kuasa di dalam istilah Matius raja setan, penghulu setan. Tetapi ada kuasa Allah. Kalau kita tetap melakukan kebaikan, perbuatan baik, semua yang baik berdasarkan kehendak Allah, itulah kuasa Allah, bukan kuasa Beelzebul. Kuasa Beelzebul mungkin bisa mendatangkan kebaikan, tetapi tujuan akhirnya bukan kebaikan. Seperti yang dijalani oleh orang-orang Farisi ketika bersekongkol untuk membunuh Yesus. Mereka justru bersekongkol untuk mengakhiri kehidupan Yesus. Mereka pun berani mengatakan bahwa yang dilakukan Yesus adalah atas kuasa Beelzebul. Kebaikan tetap kebaikan. Hal yang positif tetap akan menjadi positif keadaannya sekalipun dikomentari tentang yang negatif. Mari tetap bertahan melakukan kebaikan karena itu adalah kuasa Allah. Sebagai anggota keluarga Allah, kita mengikuti kehendak Allah. Apapun komentar orang lain tentang yang tidak baik, namun kita tetap menggunakan kuasa Allah melakukan kebaikan. Bagian terakhir, anggota
keluarga Allah disemangati dengan iman untuk tetap melakukan kuasa Allah, untuk tetap melakukan kebaikan berdasarkan kuasa Allah, ketika setiap anggota keluarga Allah merasa berhutang akan keselamatan yang diberikan Tuhan. Itu yang diwujudkan oleh Rasul Paulus di dalam pesannya kepada jemaat di Roma pasal ke-8 ayat 12 sampai dengan 25. Rasul Paulus memberikan pesan kepada jemaat di Roma karena Rasul Paulus menyadari tentang siapa dirinya dan keadaannya. Dulu adalah pembangkang, dulu adalah orang yang melawan Kristus, dulu adalah orang yang menyia-nyiakan Kristus. Namun ketika diubahkan oleh Kristus, Rasul Paulus hidup di dalam roh, dan Rasul Paulus hidup menurut kuasa roh Allah. Dan itu yang dipesankan kepada jemaat di Roma, agar tetap berpengharapan di dalam Tuhan, agar tetap menjalani hidup berdasarkan roh Tuhan dan merasa berhutang karena sudah diselamatkan oleh Tuhan. Itu harus kita lakukan, karena itulah jati diri anggota keluarga Allah. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersaat teduh dan berdoa bersama. Terima kasih untuk sabda firman-Mu yang boleh kami terima hari ini. Menolong kami, mengingatkan kami bagaimana kami mewujudkan jati diri sebagai anggota keluarga Allah. Sekarang layakkan kami mewujudkannya dalam kehidupan setiap hari. Berawal dari ketika kami tetap mau belajar doa seperti yang Kau ajarkan kepada para murid, dan kami mengucapkannya bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama mengaturkan persembahan hidup kepada Tuhan, dengan memperhatikan peringatan Rasul Paulus di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan bisa dikumpulkan lewat majelis kelompok masing-masing, ataupun dikumpulkan di kepala rumah tangga masing-masing, dan pada saat kita beribadah kembali di gereja, kita membawanya dan mengaturkan di dalam mezbah persembahan. Nyanyian mengiringi pengumpulan persembahan hari ini dari Kidung Jemaat 367 bait pertama dan ke-6. Padamu
bersama mengaturkan persembahan di dalam doa. Inilah kami, anak-anak-Mu, umat tebusan-Mu, setelah menerima panggilan-Mu untuk mewujudkan jati diri sebagai anggota keluarga Allah. Kami rindu untuk mempersembahkan hidup yang sejati. Kami rindu untuk mempersembahkan hidup seutuhnya agar Engkau memakai hidup kami. Dan pada saatnya kami boleh mewujudkan jati diri kami sebagai anggota keluarga Allah, karena itulah jati diri yang sempurna di dalam kehidupan ini. Terimalah persembahan kami lewat simbol yang kami kumpulkan berupa rupiah, dan pada saatnya kami menggunakannya untuk kehidupan bersama sebagai gereja-Mu di GKJ Mijen. Tuhan pun berkarya memberkati. Mengakhiri ibadah hari ini, Tuhan pun menolong kami, membimbing kami mewujud nyatakan hidup sebagai anggota keluarga Allah yang terwujud di dalam jati diri melalui sikap, perilaku, angan, tutur kata setiap hari kami. Amin. Bersama orang percaya di seluruh muka bumi di sepanjang zaman, memperbarui menguatkan iman, mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita mengakhiri ibadah hari ini, melanjutkan kehidupan nyata dengan wujud menunjukkan jati diri sebagai anggota keluarga Allah. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar.